Sebelumnya, Bitcoin, nggak ada yang selamanya bull market ya. Stand saya selalu sama. Jadi kayak nothing change. Narasi institusi itu memang udah ada sejak 2017. Memang nggak segede sekarang. Ya. Tapi ya waktu itu market cap Bitcoin berapa? Ya, bisa dicek waktu itu 10.000 ya, peaknya. Jadi memang narasi institusi itu selalu ada dari dulu. Kalau kita lihat ya, indikator ini nggak pernah bohong ya. Ini nggak ngerti memang ada magic spell apa. Cuman ya memang orang ngomong 4 year cycle itu memang king ya, masih jadi raja ya, seperti MU ya. Jadi saya nggak ngerti ya kenapa kayak ini selalu playing out patternnya ya. Waktu saya bikin edukasi ya tentang ini pun ya banyak memperoleh argumen. Cuman ini bener-bener undeniable ya, how good ya the placement, the timing, the pattern ya. Apa bedanya ini? Ya, nothing change. Jadi pola itu selalu terulang kembali ya. Nothing change ya. Kalau kita ngomong kita udah drop berapa persen dari top? Ya lebih dari 40%. Udah 52% drop dari top. Ya drop top. Jadi apakah saya jual semuanya di 120.000 ya, jawabannya enggak ya. Saya kan selalu ngomong ya 30% ya. Berarti total kekayaan saya udah berkurang hampir ya 15% ya. Cuman overall ya saya masih hedge ya, saya punya gold, saya punya ini, jadi ya aku handle ya, saya bisa handle. Berbeda ceritanya ketika waktu itu saya 100% di sini ya. Harta saya udah hilang setengah. Jadi itu yang kita ngomong ya namanya strategic withdraw. Ya, ada fase, ada kalanya di mana kita itu nggak harus menang terus ya. Dalam market, dalam hidup, dalam apapun lah ya saya ngomong. Ada kalanya ya, ada kalanya kita just wait and do nothing, oke? Okay? Karena yang concerning sebenarnya dari move ini adalah kita dapat red monthly candle itu berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Never seen anything like that ya before. 5 ya. Tuh, wah, gak, 4, 5 candle merah beruntun. Biasanya selalu 3 candle merah dead cat bounce ya, 3 candle merah dead cat bounce. Cuman 5 secara beruntun. Itu kamu kayak klub ya main bola 5 match tuh kalah semua. Itu pelatihnya dipecat ya. Kecuali MU ya, easy. MU terus nih ya. Jadi itu yang membuat saya memang selalu punya stance ya bahwa nggak perlu teman-teman itu selalu tergesa-gesa ya, seakan-akan harus ambil posisi karena market itu ya nggak akan turun terus, nggak akan naik terus ya, dan ketika turun pun dia akan selalu begini ya, sideway, konsolidasi. Ini menunjukkan apa? Marketnya itu lagi voting ya, voting untuk kita reverse atau balik lagi ya. Ini misalkan kita ngomong suatu penurunan ya atau drop, itu nggak akan selamanya drop terus ya. Drop, dia voting nih di sini. Kita kayaknya mau ngangkat harga naik atau
udah selesai nih ya di sini. Nah, itu selalu terjadi ya. Ada fase memang teman-teman. Ada fase seperti ini ya. Dan ini kan fase kemarin waktu di sini ya. Kalau teman-teman lihat weekly candle setelah drop kita dikasih waktu kan di sini untuk memilih apakah trennya reverse atau enggak ya. Karena kan dari sini ya kalau kita lihat, nah ini waktu itu memang ada potensi untuk reverse ya. Selama area ini nggak terjebol ya, area ini nggak terjebol ya waktu itu memang kita ngomong target ke potensi ya, target ke 100.000, tapi ya market kan selalu berkata lain ya. Kita cuma dikasih 97.500 ya, kurang 2.500. Lalu higher time frame-nya seperti apa kita lihatnya? Kalau kita lihat ya monthly ya, ini bisa kita hapus dulu nih semuanya. Oh, atau biarin, oke. Nah, biasanya orang selalu ngomong previous all time high itu bisa jadi critical support ya. Cuman balik lagi, previous all time high-nya itu kan ada di sekitar sini ya. Nah, kita ngomong garis lah ya. Jadi kita memang mendekati ya teman-teman yang namanya potential ya big demand zone. Apa yang saya akan lakukan, saya akan menunggu price itu selalu konsolidasi. Saya bukan tipikal orang yang suka menangkap pisau jatuh ya, karena misalkan kemarin ya ngerasa oh 60.000 bouncing ke 71.000. Orang FOMO top di pucuk terus ketarik lagi dan lain sebagainya ya. Jadi price itu akan selalu consolidating ya. Hampir saya ngomong kecil kemungkinan kalau setelah harga itu drop ya, dia langsung tiba-tiba V-shape itu kecil ya kemungkinannya. Saya bukan ngomong nggak mungkin. Kenapa kok kecil kemungkinannya? Karena ketika harga turun ya, apa yang terjadi di sini? Orang itu takut, orang itu fear. Dan untuk mengembalikan kepercayaan diri pasar itu selalu butuh waktu ya. Kalau kita ngomong ya, untuk Bitcoin naik ini butuh waktu yang lama sekali, teman-teman. Sementara penurunan tuh cepat, sifatnya itu sangat cepat ya. Kalau ini ngomong naik lama ya, selalu butuh waktu. Ini pun juga kita ngomong meskipun setelah bottom 2022 harga yang nggak langsung V-shape. Ini kan juga kita ngomong relatively ya, secara harga ya konsolidasi lah ya. Memang naik double lah di sini. Cuman nggak yang berkali-kali lipat. Jadi ya target saya ya saya masih melihat ya potensi dia harga ya konsolidasi dulu di sini ya. Dan di sini ya ada potensi saya melakukan yang namanya pembelian. Kenapa? Ya karena ini previous all time high, ini juga area demand yang tinggi ya. Harusnya bisa ya dijadikan area of value di mana kita melihat ini potensi beli ya, golden pocket Fibonacci. Meskipun saya nggak akan beli dengan semua ya, stash on the back ya. Ini area Fibonacci ya, 50.000. Angka support kuat ya. Jadi ada potensi lah ya. Setelah drop seperti ini kita masih ditarik-tarik dulu seperti ini. Jadi apa yang terjadi mungkin ya prediksi saya pribadi ada beberapa bulan dulu ya price action sideways yang nggak enak ya. Kurangilah trading Q2 ini kalau saya lihatnya ya. Meskipun ya area ini support yang kuat bukan berarti sebenarnya kayak kita selalu berpotensi drop di situ. Sorry, nggak ada jaminan ya. Setelah itu nggak drop lagi. Misalkan di sini bisa ya. Kita tuh sideways. Setelah sideways drop ke 40.000 gitu misalkan. Bisa ya. Jadi
Saya akan deploy lagi ya karena kan saya ngomong saya rebalance di sini, cash saya hampir saya akan jual emas ya paling ya. Kalau dia dead cat bonds lagi ke area 5.500 ya. Dan ya I will switch lagi ya gold ke Bitcoin. Karena yang saya lakukan dulu saya jual Bitcoin, saya switch ke gold. Saya akan jual gold, habis itu masuk Bitcoin lagi ya. Jadi nothing is, nggak ada sesuatu yang saya ngomong ya sesuai dengan, karena kita hanya kripto gitu ya dan kita nggak boleh punya stance ke yang lain. Ya saya nggak sentuh Indo Stock karena waktu itu saya melihat ya pertama bukan ekspertis saya pribadi, dua juga at some point ya selalu ada yang namanya koreksi. Jadi kita akan sideway dulu untuk beberapa bulan ke depan ya di area penting ini. Karena kalau kita ngomong ya ada yang kasih data juga kan waktu itu ketika live, selalu setelah top ya itu bottomnya tuh di 0,786 ya, setelah drop 80%. Yang mana ya memang benar ya. Cuman drawdown itu kan selalu berkurang ya teman-teman ya. Jadi ini pun data ya. Kita nggak bisa fit the data. Yang masih borong ya silahkan borong. Ini kan menunjukkan ya kita selalu drop 70-80%. Dan 70-80%-nya itu di sekitar 40.000 ya. 50.000 area beli yang mana seksi ya. Cuman masih bisa ditarik drop lagi 20% dari sana ya. Dari 50.000 kan drop 20% lagi nih di sini ya. Ketika dia drop di bawah sini ya I think ya mungkin ya kalau Satoshi Epstein gitu ya. This is area ya. Meskipun ada potensi lah ya. Saya akan deploy 50% ya di sini. Waiting ya, patiently. Dan sisa cash akan saya deploy di 0, ya dari saya sekarang ya could be more lah ya. Mungkin ya untuk saya pribadi saya akan deploy 70% dengan potensi ya, potensi deviation ya ke 40k ya, saya deploy another ya 30%. Ini nggak semua harta saya deploy dalam artian stash yang mau saya deploy ke kripto kan saya gunakan ya dengan skenario seperti ini. Ini untuk saya pribadi ya, teman-teman. Sekali lagi not financial advice ya. Kita akan bottoming di sini, potensi bottoming. Dan saya akan deploy ya dengan multiple entry, ya, saya ikut borong Bitcoin lah ya di sini ya. Pun ya saya berharap dikasih 20% drop dan saya akan deploy another 30%. Cuman kalau di sini ya saya nggak dikasih deploy, sorry nggak dikasih drop lagi ya. Ya I will enjoy ya for the next cycle karena nggak lama juga ya potential bottom itu. Ya I bet sini lah ya kurang lebih ya cycle wise. Ya. Jadi itulah pentingnya rebalancing ya. Saya kan udah ngomong buat di webinar Q4 di sini ya ketika semua orang sangat bullish, cycle-nya lebih panjang ya. Dan saya pengen tahu gimana plan kalian yang di chat coba. Akhir tahun ya paling potensi bottom lagi lah ya.
Ya DCA Q3 Q4 lah ya bijak. Q2 jangan trading ya. Kalau saya emang sitting ya on a lot of cash. Saya juga orang yang nggak punya properti ya, nggak terlalu punya physical harta-harta fisik ya. Jadi liquid, very liquid buat ya opportunity seperti inilah ya teman-teman. Ya, same plan. Ya, ini pentingnya namanya rebalancing ya teman-teman. Untuk nggak tamak. Ya saya nggak bisa timing market 100%. Kalau di sini saya di fuck you ke 200.000, saya bakal jadi haters dong ya. Makanya saya masih sisain 30%, 30-nya di gold, 30-nya cash. Nanti gold saya mungkin akan saya jual ya tinggal 10% ya. 20% saya punya 50% harta saya buat beli Bitcoin lagi ya. Jadi memang gamenya rinse and repeat ya, rinse and repeat ya. Saya beli itu di sekitar sini, round sini ya. Di sini saya masih nggak gede loh ya. Saya masih main-main altcoin ya. Setelah saya lihat Timothy ya kayak saya gedein ya exposure di sini. Di sini saya juga gede banget. Saya hampir all in ya untuk Bitcoin di sini. Waktu saya bikin tesis Oktober, boom ya rebalance, punya cash, deploy lagi. Next siklus gitu lagi ya. Jadi ini memang misalkan ya 50.000 next cycle ke berapa? 250 lah target konservatif ya. 250 sampai 350. 5x lagi ya. Kalian punya harta 5x lagi. Tinggal tunggu ya, ngitung garis kayak masa susah sih, maksudnya kayak susah nerapinya kan sebenarnya ya. Kadang makanya kalau diomongin orang juga punya ngeyel, terus dengerin orang, terus marah-marah. Padahal kan kamu tinggal kayak ngitung ya, kapan halving, kapan 500 hari setelah halving, ya kamu nggak usah lihat ada institusi lah ya, ada paus, ada dinosaurus, beli Bitcoin. Ya kalau waktunya jual kan jual. Gampang kan, terus drop 70% beli lagi. Kayak itu kayak apa ya, kayak patternnya tuh selalu ada gitu ya. Kayak itu kamu udah lihat mendung tuh kamu oke, payung ya. Masa sesimpel itu kamu kayak, oh mendung. Enggak, ya hari ini pawangnya bilang enggak mendung, institusi. Luar kehujanan lagi ya. Jadi always trust yourself ya. Saya nggak ngomong kayak analisa saya selalu benar, tapi kan saya lihat data gitu kan. Datanya ada nih. Oke, setiap 4 tahun tuh tanggal segini tuh turun gitu ya. Terus kamu kayak enggak, ya itu kayak apa ya? Kayak setiap Senin tuh hujan gitu. Setiap Senin hujan. Oke, saya setiap Senin bawa payung lah. Terus kamu kayak enggak. Perasaan menurut keyakinan saya ya, hari ini nggak hujan, nggak bawa jas hujan, nggak bawa mobil, nggak bawa payung, hujanan masuk angin. Ya, jadi susah ya. Terus sekarang nggak punya cash, terus bingung. Ya. Ya ini penyadaran lah ya. Penyadaran dan juga pembelajaran. Sebenarnya juga buat saya pribadi. Sekarang kan karena saya udah ngomong puncak siklus dari kapan ya. Nah, 4 bulan yang lalu strategi akhir bull market bertahan di market volatile. Kapan waktunya keluar? Ini 8 bulan yang lalu loh ya. Ketika drawdownnya luar biasa gede. Ya mana saya? Ketika waktu itu apa narasinya? Ya. Nah, nah, kita di sini mau tahun 4 bear market, sekarang tahun 4 bear market. Ini kayak nebak ya, lost words ya. Ah,
semuanya saya bahas ya di sini. Apalagi? Ini ya, 4 strategi akhir bull market. Saya udah ngomong akhir, ya. Sama seperti kisah cinta, ya. Kamu lihat drama, ya. Orang diomongin selalu ngeyel ya. Ya sebenarnya karena saya nggak pernah bawa narasi yang selalu indah gitu ya. Saya ngomong apa adanya sih. Akademi Cinta ya. Nah ini selalu udah diomongin, tapi nah ini saya udah gambar ini pun 9 bulan yang lalu loh ya. 9 bulan tuh waktu yang cukup buat anak dalam kandungan loh. Nah ini kan saya gambar di YouTube 9 bulan yang lalu. Why? Ya. Saya sampai kadang juga bingung, heran. Cuman, nah, udah digambar tuh topnya Oktober. Ya. Saya nggak mau banyak komentar lah ya. Tanyakan pada rumput yang bergoyang. Karena ya sekarang market drawdown, ya. I do nothing, ya. I have liquid stacks ya buat buy the dip, ya. And waiting for opportunity. Karena cycle selalu sama playing outnya. Dan nanti akan ada ya. Ini fallacy ya, saya ngomong fallacy karena saya suka meramal ya. Ini adalah kitab sebuah cerita ya yang selalu berirama ya. Cuman kamu juga terlalu terjebak ya, selalu terjebak dengan hal yang sama ya. Nanti ketika cycle-nya begini ya. Dan setelah itu ya, sudah waktunya jual ya. 500 hari lagi ya, setelah halving. Di puncak kamu akan selalu ya, dibisiki setan. Tidak, ini akan naik terus. Tidak, ya. Saya nggak mau jual. Kali ini kamu yang salah, ya. Setelah dia BEP ya, kayak nunggu 4 tahun BEP. Nggak akan ada, ya. Terus kamu akan begini lagi. Nah mungkin 100.000 waktu itu nanti bottomnya. Ya, kamu beli di 250 gitu ya. Kamu akan susah, ya. Karena ya gampang gitu ya. Rumusnya tuh beli setahun sebelum halving, jual setahun nggak setelah halving. Ya, itu kayak harus kamu bikin kaos gitu ya, atau kamu tato gitu ya. Beli sebulan setahun sebelum halving, jual setahun setelah halving. Ya itu kayak udah nggak ada rumus gitu loh ya, karena kita dapat keadaan ya di mana S&P 500 tuh belum koreksi ya. Bitcoin udah bear market duluan. Jadi kadang memang menyesatkan ya lihat korelasi dengan aset lain itu ya. M2 money supply udah parah ya deviasinya ya. Bahkan deviasinya tuh udah kayak ngalor ngidul ya orang ngomong gitu. Ya, udah
Ini M2 money supply. Ya, naik terus ketika Bitcoin di sini top. Nah, kan di sini nih. Nah, ini aja udah deviasi nih. Bisa digambar nggak ini? Bitcoin drop ya, warna putih ketika M2 naik ya, pas di pucuk. Nah, 124 ya, M2 masih rising. Ya uangnya lari ke gold ya, karena apa? 30% dinaikkan ya untuk pembelian emas ya, central bank. I think it's not gonna stop anytime soon lah ini, rally gila ini. Kenapa kemarin GLD itu drop? Karena banyak trader derivatif gold itu ambil posisi leverage yang luar biasa gede. Yang mana sebelumnya untuk nahan posisi leverage itu pakai nominal yang fix. Sementara aturan dari bursa ya, di US itu diharuskan ya, itu percentage-nya by percentage ya, untuk marginnya dia nahan posisi. Sehingga kalau harganya itu naik nambah tinggi ya, dia marginnya itu tambah gede juga yang harus dibayar. Nah, akhirnya banyak trader-trader spekulan ya di Wall Street ya, karena naiknya pun juga artificial, teman-teman. Enggak yang tiba-tiba cuman emas di pinggir jalan dijual belikan naik ya, karena berapa sih retail itu. Ini adalah permainan big player, banks, Dalio, CS ya, venture fund dan lain sebagainya. Yang mana beli posisinya ya pakai leverage ya, dan akhirnya mereka mau nggak mau ya tutup posisi ya, terus banyak posisi yang kena margin call dan banyak yang dipaksa tutup ya. I think I will sell ya some gold soon. Ya, mau. Nah, ini I think still ya potential continuation ya untuk gold kemana ya. I think this range high. You will sell some lah ya di sini ya. Dan prepare ya untuk gold ke Bitcoin. Ya, I hate myself ya. Bukan berarti tambah kaya juga ya tahun ini. Bitcoin turun ya, gold relatif oke ya. Ke cover masih plus dikit lah ya. Cuman ya nggak kemana-mana juga ya. Mungkin next cycle ya, I will be more rich ya, hopefully lah ya, teman-teman semua juga. Ketika kalian dapat bottomnya Bitcoin dan ya bisa manifest lah ya. Kan cycle-nya udah kelihatan over and over and over again. Ya. That's why ya I love crypto. Kenapa? Ini kan menunjukkan kalau memang ya cycle playing out. Ya, meskipun ya kemarin kan dari 60.000 kita decent bounce ya 17%. Cuman ini kan juga ada rejection. Ya. Nanti consolidation lagi ya, choppy masih di drop nah. Jadi kayak it will take time, teman-teman. Ya. Terus di sini choppy ya. Choppy banyak yang kena liquid. Karena kan kamu kalau lihat X ya, itu kan isinya orang dijen ya. Dengan duitnya nasabah, dengan duitnya konsumen, mereka ini ngedijen. Ngawur, Tom Lee, minus 9 billion. Sailor, duit utangan, minus beberapa billion. Dari positif puluhan billion. Gareth Bullish, ya, mereka semua rugi. Terus apa juga? Banyak.
ya. Mereka akan choppy di sini, trading di hyperliquid, kebakar, 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 kebakar. Lalu ketika ya sudah waktunya, ya, misalkan, let's say, nah ini yang mungkin terjadi ya saya ngomong. Nah, ini akan seperti ini, ya, akan seperti ini. Nah, akan ada bulan-bulan choppy, banyak yang liquid, ya, pengen trading futures. Ketika waktunya, ya, waktunya bottom, duitmu udah habis. Ya. Apakah sering terjadi? Sering. Ya. Sering terjadi di kota-kota besar. Ketika waktunya ya. Males lah ya saya ngomongin. Nah, kenapa hype stabil? Ya sebenarnya relatif strength di dalam bear market itu sesuatu yang mana saya takuti sebenarnya ya. Kenapa? Ya karena something doesn't feel right ya. Tentang koin yang naik sendiri ketika bear market. Ya. Maybe a short covering, I don't know. Ya. Or just beginning of a new trend. Ya, cuman ya gun to my head, ya saya cuman mending ngebit Bitcoin lah ya daripada yang lain. Saya cuman trade ya beberapa ya altcoin, Night, Lighter, ya few alts. Karena it's very hard ya buat dapat alpha apa sebulan terakhir alfanya. Ya, no alpha. ETH ya. Ya ini aset yang sangat choppy sekali ya. Tom Lee benar-benar top blasting ya. Di pucuk kena sikat ya. Cuman Tom Lee pun kan juga dia hanya allocating money ya dari dia punya funds ya. Jadi not his money anyway ya. I think ya dia potensi ya bottoming di around this corner ya. Males ya betting betanya Bitcoin. Gimana ya? Apa kita no barking MU ini ya? Oh ya, no bar lah. Cuman saya nggak ini ya, nggak saya tampilin di layar. Saya nonton di saya punya layar PC. Final futsal Indo ya.
Ya bener ya, Q2 macul ya, cari duit yang banyak ya. Kita lihat lah ya, line up-nya MU apa. King. Masih sama ya, dari sebelumnya. Ya ini pelatih yang proper ya. Carrick ini pelatih yang proper. Kenapa? Dia tahu mana yang works di timnya dan dia nggak banyak eksperimen ya. Nggak banyak juga ya experimenting ke sesuatu yang mana lapar juga ya. Ini nggak tahu ini makanan Solana yang paling ngeri ya. Ya, ngeri chartnya. Kenapa? Karena banyak backholder dari 2021 ya. Backholdernya ngamuk nih ya, jualan di cycle high-nya. Ya ini gimana? Kamu lihat chart begini menurutmu di mana supportnya? I'm not bidding alts ya di bear market kali ini. Fokus stack on Bitcoin. Nah, ada yang ngomong 20 ya, 40 ya, Christmas tree ya chartnya ya. Banyak yang punya conviction lah ya dengan hype, dengan lighter ya. Yang terakhir saya ngomong ya, lighter gimana? 1,5 ini institution support ya. Seperti yang saya ngomong, skenario mungkin begini ya. I think it's a good bid area lah ya untuk trade, oke. Okay? Saya berkali-kali ngomong ya range-nya in the next few days ya, kita lihat lah ya dia bottoming nggak di 1,5. Support kuat institusi ya. Kalau dia building ya, something like this, it might be a good area to buy. Ya ini bisa jadi potensial ya sebenarnya, short term ya opportunity. Ini saya pakai H4 chart ya untuk lighter. Ya potential expansion lah ya. Kenapa? Tesisnya ya memang ya, saya ngomong institusi jadi kayak kayak orang-orang yang nyangkut ya ngomong institusi. Ini kayak support visi lah ya. Nah, saya demokratisin bahasanya ya.
orang nyangkut bahasanya selalu institusi, terus ngomongnya long term. Di market dia ngomong, padahal nyangkut ya, cuman di market dia ngomongnya long term gitu ya. Padahal nggak pernah berhasil ya di long term relationship. Ya, easy. Relationshipnya selalu short term, Bitcoin long term bro gitu ya kayak. Man, fuck you. Saya pengen ngerti sih kayak teman-teman di mana kalian place prediksi bottomnya Bitcoin. Exact numbers ya. Mungkin saya kasih kasih Bitcoin nanti yang bener. Karena kan kita di 16.500 ya. That cycle low ya. 15.500 sorry ya. 42, 44, 43. Karena potensi besar loh ya. Biasanya orang anggap ini support, support kayak masih ditarik dulu. Kayak market kan selalu begitu. Ya. Kalau enggak biasanya dikasih bounce dulu kenceng, sideway melemah terus diginiin. Nah, sudah saatnya Bitcoin ditinggal. Izin. Ya kan kayak alasan klasik ya. Biasanya orang putus kenapa? Karena mau fokus UN ya. Mau fokus. Istilahnya break kayak biasanya ya. Cara ngajak putus yang halus itu ya. Break, aku mau fokus ujian gitu ya. Udah selalu bolos. Selalu bolos les, selalu ya, menghilang. 2 minggu jalan sama temennya yang lain. Damn. Masih 2.600 ya. King, MU. Tahun ini lah ya, siapa yang nonton langsung ya. Nonton bareng member. Via Discord. Oke ya. Kita turn off dulu screen-nya ya. Saya mau lihat siapa yang stay dan siapa yang pergi ya. Masih 2.600 ya. Ini apakah kalian memang fan MU semuanya ya? Saya pengen ngerti sih.
Izin dong ya. Siapa yang fans MU siapa nih? Izin. Coba. Ini ya. Yeay. GGMU. Tepuk tangan. Tangan deh. Tepuk tangan. Clap your hands. Yeay. Ampun Non Eli. Gimana ampunnya? Ampun. 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 Gimana ampunnya? Hmm. Wih, wih. Hmm. 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 Wih. Hai. Hmm. 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 Ya, aku juga. Gentle sih dari painting. Kamu pengen makan apa? Eli ya. Oke ya. 6 menit lagi ya bisa kita nyalakan ya. Let's go ya. Yang mau ngikutin aja ya.